Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil wahhab alladzi amarna bitahalli bimahasinil adab. Wassalatu wassalamu alal uswatil hasanah fittiba'i awamiril kitab wa ala alihi wa sahbihi ulil albab wa ba'd. Yang terhormat seluruh pengasuh Pondok Pesantren An-Najmah, Romo Kiai Hamson Dahlan beserta keluarga, Ustadz Maulana Malik Ibrahim SPDI beserta keluarga, dan juga Ustadz Ahmad Munib MSI sekeluarga. Ini saya seterusnya menggunakan bahasa Indonesia atau Arab, karena tadi bagian saya sudah diambil sama Kak Tejo. Dibagi ulang. Indonesia. Perpaduan. Baik. Awalan, hayya bina nashkuru syukran katsiran ilallahi ta'ala alladzi qad a'tana ni'aman katsiratan wa hiya ni'matan iman, Islam wa ihsan. Paham tidak? Karena jatah saya bahasa Indonesia, jadi saya teruskan pakai bahasa Indonesia. Ya nggak apa-apa. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat dari nikmat yang sangat besar, yaitu nikmat iman dan Islam, hingga nikmat yang sangat lembut yang tidak kita sadari, seperti bernafas dengan gratis. Alhamdulillah. Dengan nikmat-nikmat tersebut, sehingga kita dapat berkumpul di sini bermuajahah tanpa ada halangan suatu apapun. Untuk itu, marilah kita baca tahmid bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Semoga besok kita tergolong umatnya yang mendapat syafaat di yaumil qiyamah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin amin ya Allah rabbal alamin. Amin. Jika melihat dari tema malam ini adalah temanya pengaruh maksiat terhadap hati. Dalam kurung maksudnya apa? Atau pasang surutnya iman, seperti itu panitia? Oh iya. Jika membahas mengenai hati, maka itu akan berhubungan dengan iman, betul atau tidak? Betul. Jika hati itu berhubungan dengan iman, tahukah kalian bahwa iman kita itu bisa bertambah dan juga berkurang? Sekarang kita analisis, apa saja sih yang bisa menambah dan mengurangi iman kita? Sekarang kita analisis yang dapat menambah iman kita. Yang pertama adalah ilmu. Di sini dari ilmu itu kita mencari ilmu, duduk dengan orang-orang yang berilmu,
berdiskusi masalah ilmu, bertambahnya pengetahuan, dan juga menerapkan ilmu di kehidupan sehari-hari itu dapat menambah iman kita. Mengapa ilmu? Karena al-ilmu nur. Ilmu adalah cahaya. Barang siapa yang berjalan dalam kegelapan, maka ilmunya lah yang akan menerangi. Maksudnya seperti apa? Saat kita melakukan kesalahan, saat kita berbuat zalim terhadap diri sendiri maupun orang lain, yang akan menyadarkan kita adalah ilmu kita. Banyak ataupun sedikit, ilmu itu akan sangat berguna. Selain ilmu, apalagi yang dapat menambah keimanan kita? Berzikir atau mengingat Allah dengan merenungi keadaan-keadaan makhluk yang ada di sekitar kita, baik itu dari hal yang paling kecil seperti bakteri, virus, seperti pandemi sekarang ini, hingga berdampak ke yang global. Kemudian yang dapat menambah iman kita, yang ketiga yaitu berusaha dengan sungguh-sungguh melakukan amalan solih dengan ikhlas. Karena saat kita beribadah dengan ikhlas, itu tentu akan menambah ketaatan kita kepada Allah. Jika ketiga poin tadi dapat menambah iman kita, sekarang apa yang dapat mengurangi iman kita atau surutnya iman kita? Karena tadi faktor utama yang dapat menambah iman kita adalah ilmu, maka yang menurunkan iman kita adalah kebodohan. Gus Bahak mengatakan, zaman sekarang orang bodoh itu berarti maksiat. Mengapa demikian? Karena sudah berbagai sumber dibuka secara luas, kita dapat mengeksplor, tetapi kita tidak mau belajar. Itu kita namanya ikhlas terhadap bodoh. Itu sangat dilarang oleh Allah. Yang kedua adalah lalai. Kemudian yang ketiga maksiat dan dosa. Yang keempat, nafsu yang mengajak pada keburukan. Ini biasanya karena bisikan-bisikan syaitan. Kemudian yang dapat menurunkan iman kita, dunia dan segala godaannya. Harta benda kita yang kita miliki, banyak maupun sedikit, itu dapat menggoda iman kita. Saat harta kita banyak, kita ingin membeli ini itu, sehingga kita terjauh dari zuhud. Saat kita memiliki uang yang menurut kita sedikit, kita tidak bersyukur, kita mengeluh, seperti itu. Kemudian yang dapat menurunkan iman kita adalah teman bergaul yang jelek. Sesuai dengan tema tadi, kita sudah mengetahui bahwasanya maksiat dapat menurunkan iman kita. Selain dapat menurunkan iman kita, maksiat juga memiliki banyak dampak yang sangat negatif, yang sudah dirinci oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Al-Jawabul Kafi, di mana ada 19 poin. Tetapi karena tema kita yang berdampak terhadap hati, maka dari 19 poin ini yang masuk hanya ada 4. Yang pertama yaitu kegelisahan yang dirasakan pelaku. Kalian pernah berbohong dengan orang tua? Takut ketahuan? Pernah atau tidak? Itulah contoh kecil dari kegelisahan yang dirasakan saat orang bermaksiat. Kemudian yang kedua, menimbulkan sifat lemah baik pada agama dan badan. Kemudian mematikan semangat
menghilangkan rasa malu, dan juga membutakan mata hati. Ini biasanya mbak-mbaknya sering males. Mbak, ayo duhanan. Ya. Mbak Tami sholat subuh. Ya Pak ya. Kalau tanya saya nggak tahu. Masya Allah. Apa astagfirullah? Kemudian yang keempat, yang terakhir, yaitu menutup mata hati dan juga menyebabkan kerasnya hati. Dikatakan asbabu qaswatil qalbi al-dhunubu wal ma'asi wa kasratul ghaflati wa sohbatul ghafilina wal fasaqi. Beberapa sebab hati keras itu adalah dosa-dosa, maksiat-maksiat, banyak lalainya, berteman dengan orang yang lalai, dan juga fasik. Kemudian dikatakan juga dalam kitab Qomi Aturian, di mana kitab ini membahas tentang cabang-cabang ilmu yang mensyarahi dari kitab Syu'abul Iman karya Syekh Zainuddin bin Ali. Kitab Syu'abul Iman ini berisi tentang nadom-nadom yang menjelaskan tentang cabang-cabang iman. Di sini ada nadom dari Syekh Zainuddin. Akhlis li rabbika thumma sura bi ta'ati wa zambi su'in tubawa antan nadim. Ini ada perintah kita untuk ikhlas saat kita beribadah kepada Tuhan kita. Kemudian dari nadom ini disarahi oleh Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani dalam kitab Qomi Aturian yang dikatakan wa syu'batus sadisatu utawi cabang iman kang kaping wa syu'batus sadisatu wal arba'una utawi cabang iman kang kaping 46 iku al-farahu bunga bitoati sebab nglakoni taat wal husni lan susah ala fuqdaniha ing atase kesepeni taat wa nadhamu lan betul ala fi'lil masyiyati ing atase nglakoni ing maksiat. Maksudnya gimana? Iman yang ke-46 itu menjelaskan bahwa kita itu senang terhadap perlakuan kita sebab taat, dan sedih saat kita kehilangan taat, dan juga menyesal terhadap hilangnya taat. Kemudian dikatakan lagi wa man lam yahzan wa man lan utawi sapane wong lam yahzan kang ora susah sapa man ala fawati taati ing atase pote taat walam yandamu lan ora ketun sapa man ala fi'lal masyiyati ing atase nglakoni maksiat fahuwa mongko utawi adamul husni wa adamun nadam iku min alamatin setengah saking tondo-tondone min alamati mauti qalbihi setengah saking tondo-tondone matine ati. Kita dapat melihat bahwa orang yang tidak sedih saat kehilangan taat dan tidak menyesal karena hal tersebut, bahkan tidak menyesal saat melakukan maksiat, maka itu sudah tanda-tanda dari matinya hati. Na'udzubillah min. Oleh karena itu, mari yang harus dilakukan oleh kita adalah menambah keimanan kita dengan menuntut ilmu agar kita belajar ikhlas beribadah pada Allah
yang menjadikan kita semakin taat kepadanya dan dijauhkan dari maksiat. Kenapa kita harus menjauhi maksiat? Karena Allah telah berfirman dalam Quran surah An-Nisa ayat 14, "Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin." Dan barang siapa yang bermaksiat pada Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuannya, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam api neraka, sedang ia kekal di dalamnya, dan baginya siksa yang menghinakan. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga dapat diambil manfaat. Apabila terdapat salah kata, salah baca, maka saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi